Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi bimbingan Islam pada pagi ini di bawah tajuk 4 sebab utama manusia di dalam kegelapan di akhirat nanti. Empat sebab utama mengapa manusia di akhirat nanti hidup dalam keadaan kegelapan. Apakah sebab-sebab itu? Topik ini Ustaz pilih karena ada pertanyaan dari jemaah. Pertanyaan itu berbunyi, 3 cahaya di hari kiamat. Di hari kiamat ada 3 cahaya yang berlainan. Cahaya pertama seperti bintang-bintang. Cahaya yang kedua seperti cahaya bulan. Cahaya yang ketiga yang layak diperolehi oleh seseorang bagaikan sinar matahari yang terang benderang. Lalu 3 cahaya itu, cahaya yang pertama, cahaya wajah-wajah manusia ketika di dunia mereka akan meninggalkan pekerjaan dan terus bersuci, mengambil wuduk bila mendengar azan. Itu cahaya yang pertama seperti bintang. Cahaya yang kedua yang mereka peroleh seperti cahaya bulan purnama, yaitu mereka yang mengambil wuduk sebelum azan. Cahaya yang ketiga terang benderang seperti matahari. Mereka di dunia sudah bersiap sedia di dalam masjid sebelum azan lagi. Lalu kata yang bertanya, mohon pencerahan Pak Ustaz. Setelah Ustaz cari, tidak terdapat dalam hadis-hadis sahih tentang 3 jenis cahaya itu. Lalu Ustaz kira ada baiknya kalau kita bercakap apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
Maka timbullah topik hari ini, 4 sebab mengapa manusia tidak layak mendapat cahaya di akhirat. 4 sebab mengapa manusia di akhirat nanti dalam kegelapan. Kisah ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid. Sila buka surah Al-Hadid, yaitu surah 57, dari ayat 12 hingga 14. Dari 12 hingga 14. Surat 57 yang namanya surat Al-Hadid. Sebelum Ustaz jelaskan lebih kurang 1 jam ini, Ustaz bacakan dulu ayat-ayatnya, Ustaz terjemahkan, kemudian Ustaz tafsirkan. Setelah terjemah harfiah, Ustaz akan buat terjemah maknawiyah atau tafsir. Maklumat yang ada dalam Quran yang dijelaskan oleh Nabi itu adalah maklumat yang pasti. Siapa yang layak mendapat cahaya dan siapa pula yang berada dalam kegelapan, sehingga mereka tidak berhasil menyeberangi Siratal Mustaqim karena jatuh sebelum sampai syurga, karena meniti dalam keadaan gelap. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Ustaz bacakan ayat, lalu Ustaz terjemahkan secara harfiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Terjemahannya, yaitu pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, kamu, hai Muhammad, akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukminat perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Orang beriman akan diterangi oleh cahaya dari depan dan dari sebelah kanan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mukminin mukminat, pada hari ini ada berita gembira untuk kamu, wahai mukminin dan mukminat. Busyra, berita gembira, yaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Dalam ayat 12 ini Allah menceritakan tentang cahaya yang bakal diperolehi oleh orang beriman, laki-laki dan wanita. Bukan hanya itu, dikatakan kepada mereka, bergembiralah hari ini, bahwa untukmu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kamu akan tinggal dalam syurga kekal abadi,
Itulah keberuntungan yang hakiki. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Okey. Sekarang kita teruskan dengan ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik wanita berkata kepada orang-orang yang beriman. Apa kata orang munafik laki-laki dan wanita kepada orang beriman? Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian cahaya daripada kamu. Orang munafik minta kepada orang beriman supaya tunggu mereka. Supaya orang munafik dapat menumpang sedikit cahaya dari cahaya orang-orang yang beriman. Coba dengar apa jawaban orang-orang beriman. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Mundurlah kamu ke belakang dan carilah olehmu cahaya untukmu sendiri. Orang beriman enggan diikuti. Orang beriman enggan memberi cahaya milik mereka kepada orang munafik, laki-laki dan wanita. Malah disuruh mundur. Dan peristiwa ini terjadi ketika orang-orang beriman dah mula naik siratal mustaqim. Mereka naik karena mereka ada cahaya. Lalu di belakang mereka ada orang-orang munafik, laki-laki dan wanita. Ya Allah, cabut cahaya dari mereka. Lalu mereka minta tolong pada orang beriman yang sudah mula naik menuju ke syurga. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tolong tunggu kami supaya kami boleh numpang cahaya kamu meniti siratal mustaqim. Orang beriman jawab, jangan ikut kami. Cari olehmu cahayamu sendiri. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Maknanya, tengah mereka berdialog, tiba-tiba Allah batasi mereka dengan satu pagar yang ada pintu. Bahagian dalamnya iaitu tempat mukminin mukminat penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah. Sedangkan di bahagian luar pagar tadi tempat munafikin munafikat penuh dengan azab. Okey, kita teruskan lagi dengan ayat yang terakhir, ayat 14. Ini yang mustahab. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Lalu orang-orang munafik di bahagian luar pagar yang penuh dengan azab memanggil orang-orang beriman dari luar pagar.
Bukankah kami dulu di dunia sama-sama dengan kamu? Sama-sama salat ke masjid, sama-sama puasa dan tarawih witir pada bulan Ramadan. Sama-sama naik haji, sama-sama umrah. Itu maknanya, kata orang munafik, bukankah dulu kita di dunia sama-sama? Coba dengar apa jawaban orang-orang yang beriman. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Kata orang beriman, memang betul. Tapi kamu telah memfitnah dirimu sendiri. Di sini dengan makna, betul kita dulu di dunia sama-sama. Tetapi sayangnya kamu telah mencelakakan dirimu sendiri. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Yang kedua, penyebabnya mengapa kamu gelap, kami dapat cahaya. Wa tarabbastum. Kamu senantiasa dulu di dunia menunggu-nunggu kehancuran Islam. Terhadap ustaz-ustaz yang kamu benci. Yang kamu gelar dengan bermacam-macam gelaran. Padahal ustaz-ustaz tersebut membawa kebenaran, lengkap dengan dalil-dalilnya. Kamu tertunggu-tunggu kematian mereka. Dua. Benci kepada ulama. Benci kepada Islam. Kalau di zaman Nabi dulu, ini sikap orang-orang munafik. Sangat suka kalau Nabi itu dapat musibah. Sangat suka kalau Islam itu kalah dalam peperangan. Itu makna tarabbastum. Wartabtum. Dan yang ketiga, kamu ragu-ragu. Tidak yakin. Orang bawa ayat Quran ragu, orang bawa hadis Nabi yang sahih ragu karena terlalu ta'assub dan fanatik kepada tuan guru. Ini semua penyebab kegelapan di akhirat. Wartabtum. Ragu-ragu. Dan yang terakhir, yang keempat, Warratkumul amani. Angan-angan kosong telah menipu kamu. Apa antara lain? Kita kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, garanti masuk syurga. Itu saja yang disebut-sebut. Tambah majelis ilmu, hadir majelis ilmu tak mau. Tambah ilmu agama tak mau. Kita kan kalau sudah ucap la ilaha illallah pasti masuk syurga. Kita ucap saja nanti ketika kita sedang naza'. Itu maknanya orang ini telah ditipu oleh angan-angan kosongnya sendiri. Ini 4 penyebab manusia gelap di akhirat nanti. Mereka dalam keadaan demikian punya 4 sebab tadi. Sampai akhirnya mereka mati. Hatta jaa amrullah. Sehingga datang urusan Allah, yaitu kematian. Tiba-tiba sampai ajal. Dalam keadaan demikian. Warrakum billahil gharur. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah
oleh syaitan yang amat penipu. Ini bahayanya. Bila dalam hidup ikut saja rayuan syaitan. Sebagaimana topik yang kita ulas semalam. Kejahilan dan terlalu ikut hawa nafsu. Dia adalah punca kesesatan. Sesat. Tidak mau balik kepada Al-Quran, kepada wahyu. Tak mau ikut wahyu, tapi ikut hawa nafsu. Tak mau belajar, terus dalam keadaan jahil. Tak tambah ilmu. Jadi topik semalam dengan topik hari ini, dia berkaitan rapat. Kalau tidak mau, di akhirat nanti, dalam kegelapan, jangan miliki. Jangankan keempat-empatnya, satu daripada empat itu pun jangan dimiliki. Nah sekarang, tafsiran ayat. Ayat 12, 13 dan 14 surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dialog antara mukminin dengan munafikin. Bukan mukminin dengan kafirin, bukan. Mukminin, mukminat, orang yang beriman. Lalu melakukan amal saleh sesuai dengan apa yang mereka imani. Kafirin, kafirat itu orang kafir, non-muslim. Dialog di dalam 3 ayat tadi bukan antara mukminin mukminat dengan kafirin kafirat, tapi mukminin mukminat dengan munafikin munafiqat. Siapa munafikin? Ustaz pernah jelaskan tafsir 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah bahwa manusia terbagi kepada 3. Pertama, mukminin atau muttaqin dijelaskan oleh 5 ayat pertama. Kafirin ayat 6 dan 7. Sedangkan ayat 8 hingga 20 Allah menceritakan tentang munafikin. Mukminin, mukminat iaitu orang yang sama antara luar dan dalam. Hatinya beriman pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada malaikat. Lalu membentukkan sikap luaran. Jadi luar dan dalam sama. Itu mukminin, mukminat. Kafirin, orang yang tidak mau beriman dengan Allah, Rasul, kitab, malaikat, dalam hatinya tak ada iman, dan di luarnya juga dalam bentuk sikap. Tak salat, tak puasa, tak tutup aurat, tak tahu halal haram. Sama luar dan dalam. Dalam mengingkari Allah, Rasul, di luar juga mengingkari, tak mau taat pada Allah dan Rasul. Itu kafir. Tapi munafik tidak. Di luar macam orang Islam. Mereka salat, puasa, tarawih, witir, tutup aurat, pergi haji, umrah berkali-kali. Tapi dalam hati tak suka pada Islam. Di luar macam orang Islam, mukminin, mukminat, luarannya, tapi dalamannya macam orang kafir. Jadi orang munafik ini
adalah orang yang pada dirinya yang satu terdapat sifat mukminin, mukminat di luar salat, puasa, zakat, haji, umrah. Dalamnya macam dalaman orang kafir tak suka kepada Islam. Itu yang namanya munafik. Dengan istilah lain, hati mereka berpenyakit. Tidak dikatakan mati, tidak, macam orang kafir. Tidak dikatakan hidup sehat, tidak, sebagaimana orang yang beriman. Yang kita selalu dengan istilah hipokrit. Cakap tak serupa bikin. Cakap lain, yang dibuat lain. Bahaya orang-orang munafik. Allah sebut dalam Al-Quran, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik tempatnya adalah di kerak api neraka. Bukan orang kafir saja, munafik. Nah, Ustaz ulang sekali lagi secara ringkas tafsiran ayat 12. Kamu, hai Muhammad, akan lihat orang-orang beriman laki-laki dan wanita di akhirat nanti. Mereka diterangi oleh cahaya dari depan dan kanan. Ini satu isyarat yang menggembirakan. Maknanya orang tersebut orang yang beruntung. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Memancar cahaya kepada orang beriman di depan dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Lalu dikatakan kepada mukminin mukminat, bergembiralah kamu bahwa untukmu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kamu akan berada di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Zalika huwal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan yang agung. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah, ketika mereka menuju ke syurga, meniti siratal mustaqim, orang-orang munafikin, munafiqat yang juga berada pada pangkal titian siratal mustaqim, cuma mereka dalam kegelapan. Begitu melihat mukminin mukminat sudah mula naik dan meniti menuju ke syurga, mereka dari belakang memanggil orang-orang beriman. Ini di ayatnya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik wanita. Lihat, Allah tidak sebut. Yauma yaqulul kafiruna wal kafirat ilal ladzina amanu. Pada hari itu berkatalah orang kafir laki-laki dan orang kafir wanita kepada orang-orang beriman. Tidak, Allah tak sebut kafirun, kafirat. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu. Pada hari itu berkatalah orang munafik laki-laki dan orang munafik wanita kepada orang-orang beriman. Minta tolong. Apa kata mereka? Unzuruna naqtabis min nurikum. Tolong tunggu kami. Jangan tinggalkan kami. Supaya kami boleh menumpang walaupun sedikit dari cahaya kamu.
Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, tidak mustahil munafikin munafikat ini seorang anak, mukminin mukminat pula ibu bapa. Tidak mustahil. Berapa banyak hari ini ibu bapa yang taat kepada Allah, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Tapi anak berbuat sebaliknya. Walaupun dinasihati. Mereka Muslim, mereka Muslimat, tapi tidak buat suruhan Allah. Langgar larangan Allah. Kasar kepada ibu bapa. Tidak mustahil yang di bawah itu munafikin, munafikat tu si anak. Yang naik penuh dengan cahaya itu ibu bapa di atas. Ibu bapa mukminin mukminat akan berkata, "Unzuruna faltamisu nura farji'u wara'akum." Jangan ikut kami. Mundur kamu ke belakang. Berbuih mulut ayah dan ibu menasihati kamu di dunia dulu. Kamu terus saja buat maksiat. Kamu terus saja tidak mau laksanakan perintah Allah. Nasihat demi nasihat tidak kamu pakai. Itu anak-anak yang munafik, laki-laki dan wanita. Puas dah mulut ini menyuruh kamu tutup aurat bila keluar rumah. Tidak mustahil. Dan tidak mustahil yang naik ini adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasul. Yang minta tolong ni di bawah ni adalah mak bapak. Si anak akan berkata, "Mundur ayah dan ibu ke belakang." Berbuih dah mulut dulu melarang ayah dan ibu pergi ke bomo. Sedikit-sedikit ke bomo, sedikit-sedikit ke bomo. Tapi ibu dan ayah tak pedulikan. Tidak mustahil. Tidak mustahil yang di atas itu adalah suami. Yang bawah merintih minta tolong. "Abang, abangkan dulu suamiku." Si abang akan berkata, "Mundur ke belakang." Pada hari kiamat hidup nafsi-nafsi. Tidak ada saling tolong-menolong. Tidak mustahil yang naik ke atas itu adalah istri yang taat. Suami pula banyak buat maksiat. Istri akan katakan, "Berapa banyak dulu emas yang kamu curi? Berapa banyak dulu ini dan itu, ini dan itu. Kamu rasuah. Kamu buat maksiat. Suruh salat tidak mau salat. Minum arak, berzina." Puas dulu nasihati kamu bang, mundur ke belakang. Yes. Ingat, ini dialog bukan antara mukminin mukminat dengan kafirin kafirat. Tapi dengan orang munafik. Munafik maknanya orang yang sama-sama Islam, tapi tidak taat. Itu yang namanya munafik. Di luar macam orang Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, tapi dalam hati tak suka pada Islam. Lalu dalam keadaan mereka berdialog begitu, Allah Subhanahu wa taala batasi mereka dengan pagar
Di bahagian dalam, mukminin mukminat penuh dengan nikmat, rahmat, dan di bahagian luar penuh dengan azab. Lalu yang berada di bahagian luar, munafikin, munafikat, tidak putus asa. Mereka tetap memanggil, minta dikasihani. Lalu mereka gunakan bahasa. Alam nakum ma'akum. Dari luar pagar mereka katakan, bukankah kita dulu sama-sama di dunia? Apalagi suami istri, apalagi anak dengan mak bapa, atau sama-sama jemaah sekampung, surau yang sama, masjid yang sama, atau sama-sama naik haji umrah. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu sama dengan kamu? Kamu tak ingat ke? Lalu orang-orang beriman dari dalam pagar menjawab, qalu bala, memang betul, kita dulu sama-sama. Walakinnakum fatantum anfusakum. Pada asalnya, kamu telah fitnah dirimu sendiri. Dalam tafsiran, kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Maknanya, kamu terus saja berbuat dosa. Betul, kita dulu sama-sama satu kapal terbang, satu muassasah, satu kemah di Mina dan Arafah. Betul? Tapi balik dari haji, saya robah langsung sifat-sifat yang tidak elok dulunya. Berhenti langsung. Dari minum arak, dari berzina, dari berjudi, dari rasuah. Tapi kamu balik dari haji pun tetap rasuah, tetap minum arak, tetap berjudi, tetap berzina. Itu maknanya fatantum anfusakum. Sebagaimana sebelum naik haji dengan setelah balik dari haji sama saja. Sebelum pergi haji dedah aurat di khalayak ramai, balik haji pun hanya seminggu 2 minggu saja tutup aurat, kemudian dedah lagi. Itu dia maknanya fatantum anfusakum. Itu penyebab pertama mengapa gelap, tidak dapat cahaya. Yang kedua, penyebabnya kamu watarabbastum, kamu tertunggu-tunggu. Tertunggu-tunggu di sini dengan maksud tertunggu-tunggu kekalahan umat Islam. Sebagaimana orang-orang munafik di Madinah tertunggu-tunggu akan kekalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud dan peperangan-peperangan lainnya. Hari ini sebagai contoh, tertunggu-tunggu kekalahan umat Islam. Happy, suka kalau umat Islam itu kalah dalam pilihan raya. Sebagai contoh, hati-hati. Lebih suka kalau orang kafir itu yang memerintah. Jangan beri kepada orang Islam memerintah. Lebih suka memilih orang-orang kafir atau mana-mana pihak yang bekerja sama dengan orang kafir.
daripada orang Islam yang bekerja sesama Muslim sendiri untuk memerintah negara. Ayat ini luas maknanya. Terhadap ulama atau pendakwa yang membawa ajaran Islam secara murni, mereka tertunggu-tunggu bila lagilah ustaz itu ditangkap ya, masuk penjara, lagi bagus supaya senyap, tidak memecah belahkan umat. Tertunggu-tunggu wujud dalam masyarakat. Sementara wujud juga orang-orang yang happy, gembira kalau ajaran berteraskan Quran dan Sunnah dikembangkan. Syabas, tahniah kalau ada yang punya perasaan seperti itu. Kami doakan Pak Ustaz supaya panjang umur, supaya dapat membimbing kami selamat dunia dan selamat akhirat. Mudah-mudahan semakin banyak kelompok jenis itu. Tapi kelompok yang satu lagi tertunggu-tunggu, kehancuran. Berapa banyak orang-orang tertentu sampai mengatakan, dia itu kan berasal dari Indonesia. Mengapa tak balik saja ke Indonesia, buat kacau saja di Malaysia, mengajar ajaran yang bukan-bukan. Kita pernah dengar itu. Sabar. Itu makna tertunggu-tunggu. Sebab ketiga, seseorang akan gelap di akhirat. Wartabetum. Kamu ragu-ragu. Walaupun dibawa ayat Quran, dibawa hadis Nabi, tetap saja tolak. Karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada Tuan Guru. Ragu akan adanya hari berbangkit. Ragu akan adanya azab kubur, fitnah kubur. Ragu-ragu. Entah ya, entah tidak. Apa yang dia cakap. Padahal kita dah bawa ayat Quran, hadis Nabi. Ingat ya, kufur ada 5 jenis. Satu di antara 5 jenis kufur ni dipanggil dengan kufur zan, kufur ragu-ragu. Kamu percaya tak adanya hari kiamat? Saya tidak begitu yakinlah. I am not sure. Menurut kacamata akidah, orang itu dah kufur. Itu namanya kufur ragu-ragu. Kamu percaya tak Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang terakhir? Mungkin juga. Semua orang cakap macam itu. Dia tidak yakin. Ragu ini lawannya yakin. Betul tak Al-Quran itu kalamullah? Sepatutnya dijawab betul. 100%. Yakin. Jangan jawab. Mungkin. Barangkali. Itu namanya kufur ragu-ragu. Itu sebabnya. Mengapa orang yang lancar meniti siratal mustaqim
adalah golongan yang rajin hadir ke majlis ilmu. Sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dalam hadis yang lain, "Idza marartum bi raudhah min riyadil jannah farta'u." Bila kamu melepasi atau melewati, melalui taman-taman syurga di dunia, maka masuklah taman syurga itu. Sahabat bertanya, "Apa dia taman-taman syurga di permukaan bumi, ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Majalisal ilmi." Majlis-majlis ilmu. Itulah dia taman-taman syurga di atas muka bumi. Dengan adanya ilmu membuat kita yakin. Sebab bila kita ragu-ragu, kita akan gelap. Nanti Ustaz akan jelaskan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang 5 cahaya, 5 gelap. Nah, dah 3 dah. Apa dia yang keempat, Pak Ustaz? Wartabtum. Maaf, yang keempat, wa gharratkumul amani. Kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Ditipu oleh syaitan. Alah, bila nak mati nanti ucap saja la ilaha illallah. Nabi kan ada sebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapannya yang terakhir sebelum dia mati, la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Itu saja yang dia tunggu-tunggu. Bila nanti sakaratul maut. Ketika sehat, suruhan Allah tak dibuat, larangan Allah tidak dijauhi. Itu namanya dia telah ditipu oleh angan-angan kosongnya. Dalam konteks Malaysia ini, kita orang Melayu kan Islam. Islam itu Melayu. Lalu kita hina dan cerca orang-orang suku lain atau bangsa lain. India dan Cina itu semua masuk neraka. Kita orang Melayu, orang Islam. Hanya sekedar berdasarkan dia orang Melayu, kononnya dia orang Islam, selanjutnya akan masuk syurga. Selain Melayu, tidak akan masuk syurga. Orang ini sudah tertipu oleh syaitan. Dia tidak tahu bahawa di Cina sana, umat Islam di Cina 50 juta. Kita baru berapa juta? Kalau 35 juta rakyat Malaysia, hampir separuh itu non-Muslim. Maknanya paling banyak kita 20 juta orang Melayu di Malaysia. Di Cina sana 50 juta orang Islam. Keislaman bukan terletak kepada suku bangsa, bukan. Baiknya keislaman seseorang sampai di mana dia taat Quran dan taat sunnah Nabi. Taat Allah, taat Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang wanita yaitu Siti Hawa. Itu asal usul manusia.
Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, siapa yang paling bertakwa. Bukan apa suku bangsanya. Bukan dia laki-laki, bukan dia wanita. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fadla li Arabiyyin 'alal a'jami." Tidaklah orang Arab itu lebih mulia dari orang yang bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Makna takwa, buat suruhan, jauhi larangan. Oleh sebab itu, Islam bukan agama keturunan. Islam agama ilmu. Berapa banyak orang-orang China, Ustaz Husin Yi, Firdaus Wong, bukan Melayu, tapi ilmu mereka tinggi berbanding setengah orang-orang Melayu yang Islamnya Islam keturunan. Berapa banyak orang-orang India, pendakwah-pendakwah India yang mahir dalam Quran dan Sunnah Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Inilah 4 sebab mengapa manusia di akhirat nanti hidup dalam kegelapan. Walaupun dia Muslim, tapi Muslim yang munafik. Islamnya luaran saja, tapi dalamnya tak suka kepada Islam. Kita ringkaskan, mereka itu orang yang senantiasa bergelumang maksiat, satu. Yang kedua, tertunggu-tunggu akan kehancuran Islam, tak suka Islam itu tinggi, tak suka Islam itu menang. Yang ketiga, suka ragu-ragu, tak sure, tak pasti tentang ajaran Islam. Di sini perlunya kepada majelis ilmu. Dan yang ketiga, mereka itu dibuai oleh angan-angan kosongnya. Nah, sebagaimana Ustaz janjikan tadi, kita tutup dengan kata-kata orang yang paling mulia dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang dewasa pertama memeluk Islam. Khalifah yang pertama pengganti baginda Rasul setelah baginda wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Az-zulumatu khamsun wasurujulaha khamsun. Gelap ada 5 dan pelita yang meneranginya juga ada 5. Ini kata-kata walaupun bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata Khalifah Ar-Rashidin pertama Abu Bakar As-Siddiq. Orang pertama dari 10 orang yang garanti masuk syurga, Abu Bakar As-Siddiq. Gelap ada 5, pelita yang meneranginya juga ada 5. Kata beliau yang pertama, ad-dunya zulma. Dunia ini gelap. Wasirajulaha at-taqwa. Pelita yang menerangi dunia adalah takwa. Mengapa dunia ini dikatakan gelap? Karena dunia penuh dengan tipu daya. Gelap bukan maknanya tidak ada cahaya ya, bukan tak ada matahari, bukan tidak ada lampu. Ada. Tapi usaha orang yang ingin memesongkan akidah kita, ajaran-ajaran sesat, betul tak? Makin akhir zaman semakin banyak, itu menghala ke arah kegelapan. Dan cara supaya di dunia ini kita hidup terang benderang di bawah cahaya takwa. Ingat,
panduan utama orang yang bertakwa adalah Al-Quran. Ayat 2 dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan seseorang tak akan mungkin tercapai jika Quran dia tidak jadikan pedoman. Sebabnya kita perlu belajar tafsir. Yang kedua, az-zambu zulmah wa siraju lahu at-taubah. Dosa itu adalah gelap dan pelita yang menerangi dosa adalah tobat. Mengapa Pak Ustaz dosa itu gelap? Nabi yang menjelaskan, seseorang yang apabila buat dosa, satu bintik hitam akan melekat pada hatinya. Bila dua, dua pula. Bila tiga dosa, tiga pula. Akhirnya berbintik-bintik hatinya dengan bintikan hitam. Makin banyak, makin menghitam hatinya. Akhirnya berkarat. Susah hidayah masuk. Karena telah diselaputi oleh karat. Gelap. Dan kata Abu Bakar, cara untuk membersihkan hati adalah tobat. Dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Itu sebabnya kata Nabi, orang yang tobat dari dosa-dosanya seperti orang yang sudah tidak ada dosa lagi. Dua. Yang ketiga, al-qabru zulmah. Kubur itu gelap. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu adalah gelap. Dan pelita yang menerai kuburan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebabnya Ustaz buat buku. Pertama-tama buku yang Ustaz tulis adalah buku Hakikat Dua Kalimah Syahadah. Buku ini sangat mustahak. Dalam buku ini, la ilaha illallah itu ada 2 rukun. La ilaha illallah ada 7 syarat. Dan ada 10 perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah ada 4 rukun. Semua ada ini. Semua ada dalam buku ini. Hakikat Dua Kalimah Syahadah. Sebab dalam kubur nanti kita akan ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Macam mana nak jawab bila kita tak tahu makna la ilaha illallah, apa rukun, apa syaratnya? Pertanyaan yang kedua, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Macam mana kita nak jawab bila kita tak tahu apa makna Muhammadur Rasulullah, apa rukunnya, apa syaratnya? Itu maksudnya. Kubur adalah gelap. Pelita yang meneranginya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu, dua, tiga. Sekarang 4. Wal akhiratu zulmah. Akhirat itu gelap. Akhirat gelap. Wasiraju lahu. Wasiraju laha al-amalu salih. Akhirat itu gelap. Dan pelita yang meneranginya adalah amal soleh.
amal saleh yang membuat nanti terang di akhirat. Dan amal saleh bukan namanya amal saleh kalau tidak memenuhi 3 syarat. Pelakunya mesti muslim. Yang kedua, dia mesti ikhlas. Tauhidnya murni tanpa bercampur syirik. Dan syarat yang ketiga, ittiba'ur rasul. Dia beramal ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru namanya amal saleh. Baru amal itu diterima oleh Allah. Barulah akhirat kita. Bukan maknanya ibadat, asal ibadat saja. Anda. Nah, yang terakhir, yang kelima. Apa dia yang kelima, Pak Ustaz? Wasiratu zulma. Titian siratal mustaqim itu gelap. Wasirajulahu al-yaqin. Dan pelita yang menerangi ketika meniti siratal mustaqim adalah yakin. Yakin tidak boleh datang dengan sendiri kalau tidak belajar. Segala yang ada dalam Al-Quran adalah meyakinkan sebab dia kalamullah. Segala yang diucapkan oleh Nabi, kalau hadis itu hadis sahih, pasti benar sebab Nabi maksum. Allah menceritakan pada ayat 3 dan 4 An-Najmi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya kata Abdullah bin Mas'ud, di akhirat nanti, manusia diberi oleh Allah cahaya berbeza-beza sesuai dengan amalnya. Sehingga kata beliau, ada manusia yang diterangi mislul jabal. Cahaya itu sebesar gunung menyinarinya. Ada manusia yang diterangi yang besar cahaya itu taubanya bagaikan pokok yang rindang besar. Ada juga manusia yang diterangi oleh cahaya mislur rajul, seperti seorang laki-laki atau seorang manusia sebesar manusia. Dan ada pula kata beliau manusia yang diterangi oleh cahaya seperti ibham, hanya sebesar ibu jari. Itu pun berkelap-kelip. Sekali menyala, sekali padam. Sekali menyala, sekali padam. Apa sebab? Sekali attend kelas online, lama menghilang. Itu gelap. Kemudian datang lagi, menyala lagi, gelap. Na'udzubillah min dzalik. Sekali salat, sekali tidak. Sekali tutup aurat, sekali tidak. Nasib manusia dengan cahaya di akhirat sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang diberi oleh Allah cahaya seperti gunung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Esok kita ada kelas lagi, Jumaat, Sabtu. Sebelum Ustaz pergi ke Perlis untuk menghadiri perkampungan sunnah. InsyaAllah nanti balik dari Perlis, sebelum Ustaz berangkat ke Abu Dhabi 2 minggu, kita juga boleh buat 4-5 hari sebelum berangkat majlis ilmu seperti ini. Kita akhiri dengan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mati dalam iman, bangkit nanti di akhirat dalam keadaan orang yang beriman, dan meniti siratal mustaqim sebagai orang-orang yang beriman, yang diterangi oleh cahaya selama kami meniti siratal mustaqim, sehingga kami sampai selamat ke destinasi, yaitu masuk syurga-Mu, kekal abadi di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.